Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki minggu yang baru, hari Senin 20 Januari 2025. Saya berharap kita semua makin merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita, terutama di awal-awal tahun yang baru ini, tahun 2025. Kembali saya menemani saudara dalam renungan malam. Sekali lagi, kalau sudah diberkati, bagikan kepada orang lain, forward renungan ini sehingga kita bisa sama-sama diberkati. Juga kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, saudara bisa subscribe, komen, dan like. Kalau saudara pergumulan doa, saudara bisa catat di kolom komen. Saudara, kami mungkin bisa membantu oleh pertolongan Tuhan dalam doa. Baik, hari ini kita kembali belajar mengenai nilai kehidupan orang percaya yang Tuhan sudah tebus dan selamatkan di dalam korban Kristus. Hari ini kita akan benar-benar belajar satu hal yang mungkin kontradiksi ya. Di renungan-renungan sebelumnya kita mengatakan gunakan hidupmu dengan baik. Tapi hari ini ada satu pengecualian. Kita memang harus menggunakan hidup kita dengan baik, tapi kalau kita harus mati demi Kristus, harus meninggal karena iman yang kita percaya, kita tidak boleh menyayangi hidup kita. Kita akan belajar hal ini. Saya beri judul rela kehilangan hidup demi Kristus. Matius 10 ayat 39, ayat hafalan kita berkata demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ada begitu banyak ayat-ayat di Alkitab yang berbicara hal yang senada, saudara. Hidup di dalam Kristus itu bukan hidup yang tanpa tantangan. Bahkan saat saudara benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penderitaan itu adalah hal yang menjadi garansi yang akan kita tanggung, saudara. Kenapa? Karena iman percaya kepada Yesus itu menunjukkan perbedaan kita dengan dunia ini. Seringkali dunia memiliki pola pikir yang berbeda dengan Alkitab. Nah, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus rela menyerahkan segalanya, termasuk hidup kita. Tuhan Yesus juga berkata dalam ayat yang lain dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Lalu saudara, Lukas 14 ayat 26-27 ini menggambarkan resiko yang harus kita tanggung kalau kita mau terima Yesus. Resiko itu apa? Mungkin saudara akan dibenci, dikucilkan, bahkan mungkin dibunuh karena iman percaya kita. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang percaya di awal-awal berdirinya gereja, di awal-awal gereja mula-mula. Bahkan para rasul pun semuanya mati martir karena iman percaya mereka. Ada banyak tokoh-tokoh gereja pun harus dibakar hidup-hidup demi iman mereka. Jadi memang betul selama kita hidup kita harus menghargai dan memberi nilai yang tinggi terhadap hidup yang Tuhan berikan. Namun kalau Tuhan berkata engkau harus rela mati untuk aku, kita pun harus siap. Karena itu salah satu hal yang menjadi bukti kita menggunakan hidup kita dengan baik, yaitu mati bagi Juru Selamat dan iman yang kita pegang. Lukas 14 ayat 26-27 berkata, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini tidak menganjurkan kita harus bermusuhan dengan orang tua kita. Tapi kalau mereka tidak setuju dengan keputusan kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita dibenci oleh anggota keluarga kita, kita harus siap.
karena kita harus memikul salib penderitaan yang Kristus sudah tanggung. Bahkan kita harus menganggapnya sebagai satu kemuliaan bila kita bisa menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ini hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kalau mungkin kita hidup saat ini baik-baik saja, tidak ada penganiayaan, mungkin saudara bisa berkata dengan mudah. Tapi pada saat orang mengancam saudara dengan pedang di leher atau senapan di kepala, apakah engkau masih terima Yesus dan percaya Yesus? Apakah kita masih bisa? Biarlah dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus kita menyadari kita mungkin bisa dibenci di pekerjaan, tidak naik jabatan, tidak dipromosi karena iman kita, tidak apa-apa. Bahkan kita mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Tidak masalah, anak Tuhan pasti Tuhan tolong. Bahkan kehilangan nyawa pun kita harus rela. Ini salah satu cara kita menggunakan hidup kita dengan maksimal. Mati pun untuk Kristus, biarlah itu terjadi. Saya berharap kita tidak mengalami ini semua, tapi kalau itu harus terjadi, kita harus siap karena Alkitab memang sudah memberikan peringatan untuk hal ini. Biar kita semakin mengerti nilai hidup kita bukan hanya semata-mata harus hidup di dunia ini dengan lama. Mati untuk Kristus pun adalah bagian kita menghargai nilai kehidupan yang Tuhan berikan. Apakah kita terlalu takut kehilangan hidup ini sehingga akhirnya kita kompromi, atau kita rela kehilangan nyawa demi kebenaran yang kita pegang? Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.